Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita. Salah satunya ialah nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat walafiat. Sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan salah satu kewajibannya, yakni ibadah saum di bulan suci Ramadan. Kemudian salawat serta salam juga tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Bana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabat, para tabi'in, hingga kepada kita selaku umatnya di akhir zaman, yang mudah-mudahan kita sebagai umatnya kelak di yaumil akhir tergolong ke dalam umatnya yang dirindukan dan juga mendapatkan syafaat melalui beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ikhwan fillah yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan kajian dengan bertemakan strategi dakwah Rasulullah di Mekah, kemudian strategi dakwah Rasulullah di Madinah, kemudian macam-macam dakwah yang dipergunakan oleh Rasulullah, dan juga bagaimana cara berdakwah yang baik dan bagaimana cara kita atau apa contoh praktik dakwah dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin ikhwan fillah yang dirahmati Allah, berbicara mengenai strategi dakwah, yang dimana strategi di sini merupakan cara-cara yang dipergunakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan dakwah dengan tujuan agar dakwah tersebut bisa diterima dengan mudah oleh umatnya. Untuk tujuan tersebut, Rasulullah melakukan strategi berdakwah secara bertahap agar substansi materi dakwahnya dapat diterima dengan mudah di kalangan masyarakat Arab pada saat itu. Kemudian secara garis besar, sejarah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibagi menjadi dua periode. Yang dimana periode pertama ialah periode Rasulullah berdakwah di kota Mekah, dan periode kedua adalah ketika Rasulullah berdakwah di kota Madinah. Selama Rasulullah berdakwah di kota Mekah, Rasulullah menjalankan dakwahnya kurang lebih selama 13 tahun, yakni 3 tahun secara sembunyi-sembunyi dan 10 tahun secara terang-terangan. Hadirin ikhwan fillah yang dirahmati Allah, berbicara mengenai dakwah Rasulullah di kota Mekah,
Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Mekah merupakan sentral agama bangsa Arab, di mana ada peribadatan terhadap Ka'bah dan penyembahan terhadap berhala dan patung-patung yang disucikan seluruh bangsa Arab. Cita-cita untuk memperbaiki keadaan tersebut tentu bertambah sulit dan berat jika orang yang hendak mengadakan perbaikan tersebut jauh dari lingkungan mereka. Oleh karena itu, Rasulullah dalam menghadapi kondisi seperti ini, tindakan yang paling bijaksana adalah tidak kaget karena tiba-tiba menghadapi sesuatu yang menggusarkan kebiasaan mereka. Oleh karena itu, sangat lumrah jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada awal perjalanan dakwahnya di kota Mekah, Rasulullah melaksanakannya secara sembunyi-sembunyi, yakni kepada orang yang paling dekat dengan beliau, seperti anggota keluarganya dan sahabat-sahabat karib beliau. Beliau menyeru mereka kepada Islam, juga menyeru siapapun yang dirasa memiliki kebaikan, yang dimana mereka itu adalah orang-orang yang sudah mengenal Rasulullah secara baik, dan juga Rasulullah mengenal mereka dengan baik. Maka oleh karena itu, ketika mereka diseru untuk masuk dan memeluk agama Islam, mereka tanpa ragu menerima seruan dan ajakan Rasulullah. Karena apa? Karena mereka sudah mengenal Rasulullah dengan baik, mereka sudah tidak meragukan lagi terhadap keagungan diri beliau dan juga kejujuran pengabaran yang beliau sampaikan. Maka oleh karena itu, di dalam tarikh atau sejarah Islam, mereka yang masuk di awal mula perjalanan dakwah Rasulullah SAW dalam mengajak kepada ajaran Islam, yakni disebut sebagai as-sabiqun al-awwalun, yaitu orang-orang terdahulu yang masuk pertama-tama ke dalam ajaran Islam. Ya, orang-orang terdahulu yang masuk Islam pertama kali. Siapa saja mereka? Mereka itu diantaranya adalah istri pertama baginda Muhammad SAW, yaitu Ummul Mu'minin Khadijah binti Khuwailid. Kemudian juga diikuti dengan pembantunya, yakni Zaid bin Harithah, yang mana Zaid bin Harithah ini dulunya adalah seorang tawanan yang kemudian dibeli oleh Khadijah, yang kemudian ketika Khadijah menikah dengan Rasulullah, tawanan atau budak ini diserahkan atau diberikan kepada Rasulullah. Nah, ketika itu Rasulullah pun membebaskan Zaid bin Harithah. Namun ketika ingin dibebaskan, Zaid bin Harithah malah senang tinggal bersama Rasulullah. Kemudian setelah Zaid bin Harithah yang masuk kepada ajaran Islam, disusul juga oleh anak paman beliau, yakni Ali bin Abi Thalib. Ya, yang pada saat itu Ali masih sangat kecil, yang dimana Ali masih dalam asuhan baginda Rasulullah. Kemudian setelah keponakan Rasulullah, disusul juga oleh sahabat dekat Rasulullah semenjak kecil, yakni Abu Bakar As-Siddiq, yang mana mereka semua ini masuk Islam pada hari pertama Rasulullah melaksanakan dakwah di kota Mekah. Melalui orang-orang ini, di tangan Abu Bakar, yang mana Abu Bakar adalah orang yang sangat ramah, kemudian lembut, ya, pengasih, dan memiliki akhlak yang mulia dan juga terkenal. Yang mana Abu Bakar ini sering sekali mengadakan pertemuan-pertemuan, duduk-duduk santai dan berbincang dengan sahabat-sahabatnya. Oleh karena itu, ketika Abu Bakar As-Siddiq memeluk Islam dan membantu dakwah Rasulullah, maka ada beberapa orang yang masuk Islam di tangan Abu Bakar As-Siddiq. Berkat seruannya,
ada beberapa yang masuk Islam, yaitu Utsman bin Affan, kemudian Az-Zubair bin Al-Awwam, kemudian Abdurrahman bin Auf, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, dan juga Thalhah bin Ubaidillah. Mereka lah orang yang masuk Islam melalui seruan Abu Bakar Siddiq. Kemudian disusul juga oleh kawanan yang lainnya yang lebih dahulu masuk Islam, yaitu Bilal bin Rabah, kemudian Abu Ubaidah Amir bin Al-Habsyi, ya, kemudian Abu Salamah bin Abdul Asad, dan Al-Arqam bin Abil Arqam, kemudian Utsman bin Maz'un, dan kedua saudaranya juga yaitu Qudamah dan Abdullah, lalu Ubaidah bin Al-Harith, kemudian Sa'id bin Zaid dan istrinya Al-Khattab, kemudian Khobab bin Al-Arad, kemudian Abdullah bin Mas'ud, dan masih banyak lagi. Mereka ini juga termasuk ke dalam golongan as-sabiqun al-awwalun, yaitu orang-orang pertama yang masuk ke dalam Islam. Menurut Ibnu Hisham, jumlah mereka pada awal masa dakwah Rasulullah secara diam-diam yaitu lebih dari 40 orang. Ibnu Ishaq juga berkata, setelah itu banyak orang yang masuk Islam, baik dari laki-laki maupun juga wanita, sehingga Islam menyebar di seluruh Mekah dan orang-orang banyak memperbincangkannya. Mereka ini masuk secara sembunyi-sembunyi, ya, yang mana Rasulullah menemui mereka dan mengajarkan agama secara kucing-kucingan, ya, secara sembunyi-sembunyi. Sebab dakwah saat itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan perorangan. Ya, jadi Rasulullah menghampiri orang-orang yang Rasul rasa bisa dan dapat menerima Islam dengan baik. Kemudian wahyu juga diturunkan sedikit demi sedikit, lalu sempat terhenti setelah turunnya awal surat Al-Muddatsir. Hadirin ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah, di antara wahyu yang pertama-tama turun adalah perintah sholat. Muqatil bin Sulaiman berkata, Allah mewajibkan sholat 2 rakaat pada pagi hari dan 2 rakaat pada petang hari di awal masa Islam, yang didasarkan pada firman Allah di surat Ghafir ayat 55, wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar, dan bertasbihlah seraya memuji Rabbmu pada waktu pagi dan juga petang. Ibnu Hajar juga menuturkan, sebelum Isra, Nabi SAW juga pernah sholat, begitu pula dengan para sahabat. Tetapi terdapat perbedaan pendapat, apakah sholat yang diwajibkan sebelum ada kewajiban sholat 5 waktu ada atau tidak. Ya. Ada yang berpendapat yang diwajibkan pada masa itu adalah sholat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari. Ibnu Hashim juga menyebutkan bahwa jika waktu sholat tiba, Nabi dan para sahabat pergi ke suatu tempat yang terpencil, lalu secara sembunyi-sembunyi melaksanakan sholat agar tidak dilihat oleh kaumnya. Kemudian pada suatu saat Abu Thalib melihat Nabi sedang mengerjakan sholat bersama Ali. Lantas Abu Thalib pun menanyakan apa yang sedang mereka lakukan. Setelah mendapatkan penjelasan yang memuaskan, maka Abu Thalib pun menyuruh untuk beliau kepada Rasulullah dan juga Ali untuk senantiasa menguatkan hati mereka. Hadirin ikhwan fillah yang dirahmati Allah, setelah melihat beberapa kejadian di sana dan di sini di kota Mekah, ternyata dakwah Islam sudah terdengar oleh orang-orang Quraisy pada tahapan ini. Walaupun dakwahnya masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi mereka, orang-orang Quraisy yang mendengar berita ini masih tidak peduli. Karena apa? Karena mereka menganggap dan mengira bahwa Nabi Muhammad hanya salah seorang di antara mereka yang peduli terhadap urusan agama,
yang suka berbicara tentang masalah ketuhanan dan hak-haknya seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang Quraisy lainnya. Namun ternyata muncul perasaan khawatir. Ya, lama-kelamaan mereka khawatir dengan aktivitas yang dilakukan oleh baginda Rasulullah. Oleh karena itu mereka pun mulai menaruh perhatian terhadap aktivitas dakwah beliau. Selama 3 tahun dakwah masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan perorangan. Selama jangka waktu ini Rasulullah telah membentuk sekelompok orang-orang mukmin yang senantiasa menguatkan hubungan persaudaraan dan saling bahu-membahu, ya, menyampaikan dakwah terus dilakukan hingga pada akhirnya turun perintah atau wahyu dari Allah yang mengharuskan Rasulullah menyampaikan dakwahnya secara terang-terangan. Nah, disinilah fase kedua atau tahapan kedua Rasulullah berdakwah di kota Mekah, yakni secara terang-terangan. Setelah 3 tahun lamanya beliau melaksanakan dakwah secara sembunyi-sembunyi dan juga perorangan, seperti itu. Kemudian Rasulullah pun memulai dakwahnya secara terang-terangan. Setelah Rasulullah mendapatkan wahyu terkait permasalahan perintah Rasulullah mengharuskan berdakwah secara terang-terangannya. Ini di surat Asy-Syu'ara ayat 214. Yang benar bunyinya wa anzir 'ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang dekat. Firman ini disampaikan di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214. Setelah mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, langkah pertama yang Rasulullah lakukan yakni menyeru kerabat-kerabat dekatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan orang-orang dari Bani Hashim, ya, dan mereka yang memenuhi undangan ini yaitu beberapa orang dari Bani Al-Muttalib bin Abdi Manaf, ya, yang jumlahnya pada saat itu yang menghadiri pertemuan yakni 45 orang. Sebelum Rasulullah menyampaikan mengemukakan apa yang ingin disampaikan, Abu Lahab sudah mendahului angkat bicara terlebih dahulu. Seraya berkata, mereka yang hadir di sini adalah paman-pamanmu sendiri dan anak-anaknya. Maka bicaralah jika ingin bicara dan jangan bersikap keanak-anakan. Ketahuilah bahwa tidak ada orang Arab yang berani mengernyitkan dahi terhadap kaummu. Dengan begitu aku berhak menghukummu. Biarkanlah urusan bani bapakmu, dan jika engkau tetap bertahan pada urusanmu ini, maka itu lebih mudah bagi mereka daripada seluruh kabilah Quraisy menerkammu dan juga semua bangsa Arab ikut campur tangan. Engkau tidak pernah melihat seorang pun dari bani bapakmu yang pernah berbuat macam-macam seperti yang engkau lakukan saat ini. Itu yang diungkapkan oleh Abu Lahab sebelum Rasulullah ingin menyampaikan apa yang ingin dikemukakan. Kemudian setelah mendengar pernyataan Abu Lahab tersebut, Rasulullah hanya diam dan sama sekali tidak berbicara pada pertemuan itu. Dan di kemudian hari beliau mengundang mereka kembali untuk kedua kalinya. Nah, di dalam pertemuan ini beliau bersabda, segala puji bagi Allah dan aku memujinya, memohon pertolongannya, percaya dan tawakal kepadanya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah semata yang tiada sekutu baginya. Sesungguhnya seorang pemandu itu tidak akan mendustakan keluarganya. Demi Allah yang tidak ada ilah selain Dia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian secara khusus dan kepada umat manusia secara umum. Demi Allah, kalian akan benar-benar mati layaknya sedang tidur nyenyak dan akan dibangkitkan kembali layaknya bangun tidur. Kalian benar-benar akan dihisap terhadap apapun yang kalian perbuat. Lalu di sana ada surga yang abadi dan ada juga pula neraka yang abadi. Mendengar seruan
dan sabda Rasulullah tersebut, paman Rasulullah Abu Thalib berkata, "Kami tidak suka menolongmu, menjadi penasehatmu dan membenarkan perkataanmu. Orang-orang yang menjadi bani bapakmu ini sudah sepakat. Aku hanya segelintir orang di antara mereka. Namun, akulah yang akan pertama kali mendukung apa yang engkau sukai. Maka lanjutkanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Demi Allah, aku senantiasa akan menjaga dan melindungimu. Namun, aku tidak mempunyai pilihan lain untuk meninggalkan agama Bani Abdul Muttalib." Lantas, setelah itu Abu Lahab pun menjawab, "Demi Allah, ini adalah kabar buruk. Ambillah tindakan terhadap dirinya sebelum orang lain melakukannya." Abu Thalib pun menimpali, "Demi Allah, kami akan tetap melindungi selagi kami masih hidup." Hadirin ikhwan fillah yang dirahmati Allah, setelah Nabi SAW merasa yakin terhadap janji Abu Thalib untuk melindungi dalam menyampaikan wahyu dari Allah, maka suatu hari Rasulullah berdiri di atas sofa, lalu berseru, "Wahai semua orang!" Lantas semua suku Quraisy berkumpul memenuhi seruan beliau. Lalu Rasulullah pun mengajak mereka kepada tauhid dan iman kepada risalah beliau serta iman kepada hari akhirat. Kemudian Rasulullah melanjutkan, "Apa pendapat kalian jika kukabarkan bahwa di lembah ini ada pasukan kuda yang mengepung kalian? Apakah kalian percaya kepadaku?" Kemudian orang-orang yang berkumpul tersebut berkata, "Ya, kami tidak pernah mempunyai pengalaman bersama engkau kecuali kejujuran." Kemudian Rasulullah bersabda kembali, "Sesungguhnya aku memberi peringatan kepada kalian sebelum datangnya azab yang pedih." Lantas Abu Lahab pun berkata, "Celakalah engkau untuk selama-lamanya. Untuk inikah engkau mengumpulkan kami?" Maka dari ucapan Abu Lahab tersebut, Allah pun menurunkan surat Al-Lahab pada saat itu juga, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, "Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya harta dan apa yang dia diusahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, dan engkau pula," yaitu istrinya, "pembawa kayu bakar," yaitu penyebar fitnah, yang dimana di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Quran surat Al-Lahab ayat 1 sampai dengan 5. Mendengar gertakan dan ejekan dari Abu Lahab ketika beliau menyampaikan dakwahnya di Bukit Sofa, tidak membuat dakwah Rasulullah SAW surut, apalagi berniat untuk menghentikannya. Lantas beliau pun semakin gigih dan bersemangat dan gencar dalam berdakwah. Seruan beliau terus bergema di pelosok kota Mekah, sehingga kemudian turun ayat yang artinya, "Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik." Surat Quran Al-Hijr ayat 94. Ayat tersebut juga semakin mengukuhkan posisi Baginda Muhammad sebagai seorang Rasul utusan Allah, guna menyampaikan risalahnya secara tegas dan terang-terangan serta menentang perbuatan orang kafir Mekah. Hadirin ikhwan fillah yang dirahmati Allah, berlalu sudah 10 tahun lamanya Rasulullah menjalankan dakwahnya secara terang-terangan, melewati berbagai rintangan dan juga hadangan-hadangan yang dilontarkan oleh kaum kafir Quraisy terhadap dakwah beliau di kota Mekah, hingga pada akhirnya Rasulullah bersama sahabat dan juga pengikutnya dikucilkan dari kota Mekah, dan bahkan pada puncaknya
Mereka sudah kehabisan akal. Bagaimana caranya supaya dakwah Rasulullah ini bisa dihentikan? Maka para petinggi kafir Quraisy di sini memiliki ide yang cukup gila, yaitu berencana untuk membunuh Rasulullah. Nah, disinilah Rasulullah dikarenakan khawatir terhadap keberlangsungan dakwahnya di kota Mekah dan juga khawatir terhadap keselamatan para sahabat dan juga pengikutnya, maka Rasulullah pun memutuskan untuk berhijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Nah, disinilah awal periode kedua Rasulullah dimulai, yakni berdakwah di kota Madinah. Hadirin ikhwan fillah yang dirahmati Allah, peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW yang didasari oleh ancaman pembunuhan dari kaum kafir Quraisy kepada Rasulullah SAW. Dalam sebuah riwayat disebutkan kaum kafir Quraisy merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW karena memang tidak ada cara lain lagi bagi mereka untuk menghentikan dakwah Rasulullah SAW selain dengan cara membunuhnya. Alhasil Rasulullah pun ingin menyelamatkan sahabat serta pengikutnya dari kezaliman orang-orang kafir Quraisy, sehingga Rasulullah pun mengambil keputusan untuk berhijrah ke kota Madinah. Hadirin ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita Rasulullah sampai di kota Madinah, di mana penduduk di kota Madinah bermayoritaskan merupakan para pendatang yang bermukim di wilayah tersebut. Mereka ini terdiri dari dua kelompok besar, yaitu kaum Arab dan juga kaum Yahudi. Ya, bangsa Arab dan juga bangsa Yahudi. Yang mana bangsa Arab di sini bermigrasi dari wilayah selatan, sedangkan bangsa Yahudi bermigrasi dari daerah utara. Ya. Di antara dua kelompok tersebut, bangsa Arab lebih mendominasi wilayah Madinah ketimbang bangsa Yahudi. Mereka terdiri dari dua kelompok besar, ya, di dalam bangsa Arab. Yaitu ada Bani Aus dan juga Bani Khadraj. Walaupun dari bangsa yang sama, ternyata kedua bani ini atau kedua kelompok ini sering terlibat dalam pertikaian dan peperangan untuk berebut kekuasaan di kota Madinah. Sementara itu, bangsa Yahudi ini lebih dikenal sebagai bangsa yang sombong karena mereka menganggap kelompoknya sebagai bangsa pilihan Tuhan. Kedua kelompok yang mendiami Madinah ini, yakni bangsa Arab dan juga bangsa Yahudi, saling berebut pengaruh dan kekuasaan. Bahkan keduanya saling mengancam berperang dan saling mengusir dari kota Madinah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kedatangan Rasulullah SAW di kota Madinah, yaitu bertepatan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-1 Hijriah. Yang tatkala unta yang beliau naiki itu berhenti dan menderum di hamparan tanah di depan rumah Abu Ayyub. Lantas beliau pun bersabda, disinilah tempat singgah, insya Allah. Maka beliau pun menetap di rumahnya, yakni di rumah Abu Ayyub. Seperti itu. Kemudian setelah Rasulullah sampai di kota Madinah dan menemukan tempat singgah, maka di sini merupakan awal dimulainya dakwah Rasulullah di kota Madinah. Di mana Rasulullah berdakwah di kota Madinah, setidaknya Rasulullah menerapkan 4 strategi, ya, ketika Rasulullah sedang berdakwah di kota Madinah. Keempat strategi di sini adalah dalam rangka pembinaan akhlak, kemudian akidah, ya, ibadah dan muamalah kaum muslimin. Pembinaan ukhuwah atau persaudaraan untuk menyatukan kaum muslimin, juga pembinaan kader-kader pemimpin, ya,
perjuangan yang untuk mempertahankan wilayah dakwah dan juga memetakan pertahanan dan sosial untuk menjaga stabilitas di kota Madinah. Berbicara mengenai 4 strategi yang Rasulullah tanamkan ketika berdakwah di kota Madinah, yang pertama yang Rasulullah lakukan, strategi yang pertama ialah membangun masjid. Sesampainya di kota Madinah, Rasulullah pun mengambil langkah yang pertama, yaitu membangun masjid. Sebagaimana yang kita ketahui, masjid di kota Madinah yang kita kenal ialah Masjid Nabawi, ya. Maka Rasulullah pun membangun Masjid Nabawi di kota tersebut, yang dimana letaknya itu tepat di tempat berhenti dan menderumnya unta beliau, ya. Kemudian beliau pun membeli tanah tersebut, yang mana tanah tersebut dimiliki oleh 2 anak yatim yang menjadi pemiliknya. Beliau pun terjun langsung dalam proses pembuatan atau pembangunan Masjid Nabawi, ya. Memindahkan bata dan bebatuan, seraya Rasulullah bersabda, "Ya Allah, tidak ada kehidupan yang lebih baik kecuali kehidupan akhirat. Maka ampunilah orang-orang Ansor dan Muhajirin." Beliau juga bersabda, "Para pekerja ini bukanlah para pekerja Khaybar. Ini adalah pemilik yang paling baik dan yang paling suci." Mendengar sabda Rasulullah tersebut, lantas para sahabat pun semakin bersemangat dalam bekerja. Bahkan salah satu di antara mereka berkata, "Jika kita hanya duduk saja, sedangkan Rasulullah bekerja, itu adalah tindakan orang yang tersesat." Saking mereka semangatnya untuk membangun masjid bersama Rasulullah. Sementara itu, di tempat tersebut ternyata ada kuburan orang-orang musyrik. Kemudian ada puing-puing reruntuhan bangunan dan juga pohon-pohon kurma dan sebuah pohon lainnya. Maka Rasulullah pun memerintahkan kepada sahabat untuk menggali kuburan tersebut, kemudian meratakan puing-puing bangunan, memotong pohon dan menetapkan arah kiblat, yang pada saat itu arah kiblat masih mengarah ke Baitul Maqdis, yang mana yang kita kenal sekarang sebagai Masjidil Aqsa, ya. Kemudian 2 pinggiran pintunya dibuat terlebih dahulu, ya, dari bebatuan. Kemudian dindingnya juga dari batu bata yang disusun dengan lumpur tanah. Kemudian atapnya dari daun kurma, tihangnya dari batang pohon. Kemudian lantainya dibuat menghampar dari pasir dan kerikil kecil. Pintunya ada 3 dan panjang bangunannya dari arah kiblat hingga ke ujung ada kurang lebih 100 hasta dan lebarnya pun kurang lebih sama. Ya, adapun fondasinya itu kurang lebih adalah 3 hasta. Rasulullah SAW membangun juga beberapa rumah di sisi masjid. Dindingnya tersusun dari batu dan bata, atapnya dari daun kurma yang disanggah oleh beberapa batang pohon, yang mana itu adalah bilik-bilik untuk istri-istri beliau. Setelah semuanya beres, maka beliau pun pindah yang tadinya bermukim di rumah Abu Ayyub, pindah ke rumah yang sudah Rasulullah bangun di sisi masjid. Hadirin ikhwan fillah yang dirahmati Allah, masjid yang Rasulullah bangun ini bukan sekedar tempat untuk melaksanakan sholat semata, tetapi juga merupakan tempat sekolah bagi orang-orang muslim untuk menerima pembelajaran Islam dan juga bimbingan melalui beliau. Dan juga sebagai balai pertemuan dan tempat untuk mempersatukan berbagai unsur kekabilahan dan sisa-sisa pengaruh perselisihan selama masa jahiliyah. Sebagai tempat untuk mengatur segala urusan dan sekaligus sebagai gedung parlemen untuk bermusyawarah dan menjalankan roda pemerintahan. Di samping semua itu juga, ternyata masjid ini juga berfungsi sebagai tempat tinggal. Ya, ini bagi orang-orang muhajirin yang miskin, kemudian yang datang ke Madinah tanpa memiliki harta, tidak mempunyai kerabat, juga masih bujangan atau belum berkeluarga. Juga di awal-awal masa hijrah juga diisyaratkan untuk azan, yakni sebuah seruan yang menggema di angkasa 5 kali setiap harinya, yang suaranya memenuhi seluruh pelosok kota Madinah.
pada saat itu. Kemudian setelah Rasulullah membangun masjid dengan berbagai fungsi dan kegunaannya, Rasulullah pun mengambil tindakan yang sangat monumental dalam sejarah, yakni mempersatukan atau mempersaudarakan di antara sesama orang-orang muslim, yakni orang-orang muhajirin dan juga ansor. Ibnul Qayyim mengatakan bahwa Rasulullah mempersatukan orang muhajirin dan ansor di rumah Anas bin Malik. Ya, mereka yang dipersaudarakan ini ada 90 orang, separuhnya dari kaum muhajirin dan separuhnya lagi dari kaum ansor. Beliau mempersaudarakan mereka agar saling tolong menolong, saling mewarisi harta jika ada yang meninggal dunia, ya. Yang mana saling mewarisi ini berlaku hingga perang Badar, ya. Tatkala hingga turunnya ayat waris mewarisi ini, hingga turunnya ayat, ya, ini di surat Al-Anfal ayat 75 yang artinya orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesama daripada kerabat yang bukan kerabat, yakni bukan yang sedarah, seperti itu. Maka hak waris mewarisi itu menjadi gugur, tapi ikatan persaudaraan masih tetap berlaku. Yang awalnya mereka saling mewarisi nih antara sesama, ya, baik dari karena kaum muhajirin dan ansor sudah disatukan, maka mereka saling mewarisi jika ada yang meninggal, hartanya diwarisi untuk sesama. Tetapi setelah diturunkan firman Allah di surat Al-Anfal ini bahwa disebutkan warisannya ini lebih berhak atas kerabatnya dibandingkan dengan sesama, maka tradisi mewarisi sesama ini diputuskan, ya, menjadi gugur, kemudian beralih lebih utamanya itu mewarisi kepada kerabat, seperti itu. Tetapi ikatan persaudaraan masih tetap terhubung, ya, seperti itu. Makna persaudaraan ini sebagaimana yang dikatakan oleh Muhammad Al-Ghazali, yakni agar fanatisme jahiliyah menjadi cair dan tidak ada sesuatu yang dibela kecuali Islam. Di samping itu agar perbedaan-perbedaan keturunan, warna kulit dan daerah tidak mendominasi, ya, agar seseorang tidak merasa lebih unggul dan juga tidak merasa lebih rendah kecuali karena ketakwaannya. Hadirin ikhwan fillah yang dalam hati Allah, setelah Rasulullah SAW membangun masjid di kota Madinah, yakni Masjid Nabawi, kemudian mempersatukan antara muhajirin dan ansor, ya. Kemudian Rasulullah pun membuat butir-butir perjanjian Islam di antara mereka, yang mana perjanjian dari Nabi ini berlaku di antara orang-orang mukmin dan muslim dari Quraisy dan Yasrib, ya, serta siapa yang mengikuti mereka, ya, baik menyusul di kemudian hari yang kelak akan berjihad bersama-sama. Di antaranya perjanjian-perjanjian yang Rasulullah sepakati bersama kaum muhajirin dan ansor di kota Madinah. Yang pertama yaitu mereka adalah umat yang satu di luar golongan yang lainnya. Kemudian yang kedua, muhajirin dari Quraisy dengan adat kebiasaan yang berlaku di antara mereka harus saling kerjasama dalam menerima atau membayar suatu tebusan. Kemudian sesama orang mukmin harus menebus orang yang ditawan dengan cara yang ma'ruf dan adil. Setiap kabilah Ansor, ya, dengan adat kebiasaan yang berlaku di kalangan mereka harus menebus tawanan mereka sendiri dengan cara yang adil dan ma'ruf juga. Kemudian yang ketiga, orang-orang mukmin tidak boleh meninggalkan seorang yang menanggung beban hidup di antara sesama mereka dengan memberinya dengan cara yang ma'ruf dan yang adil dalam membayar tebusan atau membebaskan tawanan. Kemudian perjanjian yang keempat, yakni orang-orang mukmin yang bertakwa harus melawan orang yang berbuat zalim, yang berbuat jahat dan kerusakan di antara mereka. Kemudian perjanjian yang kelima, secara bersama-sama mereka harus melawan orang seperti itu,
sekalipun dia anak seseorang di antara mereka itu sendiri. Ya. Kemudian perjanjian yang keenam, seorang mukmin tidak boleh membunuh orang mukmin lainnya karena membela orang kafir. Kemudian perjanjian yang ketujuh, seorang mukmin tidak boleh membantu orang kafir dengan mengabaikan orang mukmin lainnya. Kemudian yang kedelapan, jaminan Allah adalah satu, yakni orang yang paling lemah di antara mereka pun berhak mendapatkan perlindungan. Kemudian yang sembilan, jika ada orang Yahudi yang mengikuti kita, maka mereka berhak mendapatkan pertolongan dan persamaan hak. Tidak boleh diizolimi dan juga tidak boleh ditelantarkan. Kemudian yang ke-10, perdamaian yang dikukuhkan orang-orang mukmin harus satu. Seorang mukmin tidak boleh mengadakan perdamaian sendiri dengan selain mukmin dalam satu peperangan fisabilillah. Mereka harus sama dan adil. Ya. Kemudian yang ke-11, sebagian orang mukmin harus menampung orang mukmin lainnya sehingga mereka terlindungi. Ya. Kemudian yang ke-12, orang musyrik tidak boleh melindungi harta orang Quraisy dan tidak boleh merintangi orang mukmin. Kemudian siapapun yang membunuh orang mukmin yang tidak bersalah, maka dia harus mendapatkan hukuman yang setimpal, kecuali jika wali orang yang terbunuh merelakan. Kemudian yang ke-14, semua orang mukmin harus bangkit untuk membela dan tidak boleh diam saja. Kemudian yang ke-15, orang mukmin tidak boleh membantu dan menampung orang yang jahat. Siapa yang melakukannya, maka dia berhak mendapatkan laknat Allah dan kemurkaannya pada hari kiamat dan tidak ada tebusan yang bisa diterima. Kemudian yang ke-16, perkara apapun yang kalian perselisihkan tidak boleh harus dikembalikan kepada Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ikhwan fillah yang dirahmati Allah, setelah Rasulullah membangun masjid, kemudian mempersaudarakan kaum Ansor dan Muhajirin dan membuat perjanjian, Rasulullah pun berupaya dalam dakwahnya, yakni untuk mengembangkan perekonomian umat. Yang mana semenjak 2 tahun setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, ya, turunlah perintah berzakat, yaitu kewajiban umat Islam untuk mengeluarkan hartanya sebesar 2,5% dalam setahun, ya, jika telah memenuhi jumlah tertentu atau nisab. Perintah zakat ini sendiri sebagaimana pentingnya syahadat dan juga sholat, yang mana menjadi salah satu pilar atau rukun Islam. Jika sholat menitik beratkan hubungan dan relasi kita dengan Allah, nah, untuk zakat di sini menitik beratkan hubungan kita terhadap sesama, yang mana bahasa Qur'annya itu hablum minallah wa hablum minan nas. Ya. Dalam menyikapi perintah zakat ini, Rasulullah tidak hanya memahaminya sebagai sekedar perintah untuk mengeluarkan zakat ataupun harta. Sebaliknya justru yang dipahami oleh Rasulullah adalah sebagai perintah untuk memperkuat basis ekonomi umat. Ya. Bagaimana caranya supaya umat bisa berzakat dan memenuhi nisab? Ini dengan cara mengembangkan perekonomian umat. Dengan kata lain, Rasulullah memahami perintah zakat tidak sekedar memberikan 2,5% harta, tetapi juga dipahami secara proaktif dengan visi yang lebih besar, bahwa ada perintah memberi, maka di balik perintah itu ada perintah lainnya. Dan perintah itu adalah economic empowerment atau pembangunan kekuatan ekonomi bagi umat. Untuk mengimplementasikan pemahaman itu, beliau pun melakukan beberapa hal, ya, dalam meningkatkan atau mengembangkan perekonomian
umat. Di antara hal berikut, yang pertama yang Rasulullah lakukan adalah membeli sebuah sumur. Membeli sebuah sumur. Karena pada saat itu sumur atau air sama pentingnya seperti kita mungkin pada saat ini membutuhkan minyak misalkan. Ya, sama pentingnya seperti itu. Maka pada saat itu para sahabat dan para pengikut beliau, para pengikut Rasulullah harus mengeluarkan biaya ketika ingin mendapatkan air dari sumur, yang mana sumur tersebut dimiliki oleh orang Yahudi, ya, seperti itu. Maka Rasulullah pun berencana dan membeli sumur tersebut, ya, membeli sumur tersebut, yang mana Rasulullah itu menganjurkan dan memberikan saran kepada Utsman bin Affan untuk membeli sumur tersebut. Ya. Kemudian setelah membeli sumur, hilanglah sedikit beban perekonomian umat, yang dimana umat tidak lagi harus mengeluarkan biaya untuk mendapatkan air dari sumur, karena setelah Rasulullah memberikan saran kepada Utsman bin Affan untuk membeli sumur tersebut dan menggratiskannya kepada seluruh umat, ya, seperti itu. Yang mana sumur itu masih ada hingga saat ini, ya, dan masih dipakai, ya, seperti itu. Kemudian yang kedua yang Rasulullah lakukan dalam mengembangkan perekonomian umat yaitu membeli pasar dari masyarakat Yahudi, yang mana sejak masa itu sebenarnya umat Yahudi itu memiliki kelebihan dalam berbisnis dan keuangan. Ya. Bahkan Rasulullah sendiri sebagai pribadi pernah meminjam uang dari masyarakat Yahudi. Di Madinah itu pada saat itu ada sebuah pasar yang sangat terkenal dan strategis dalam perekonomian. Kebetulan pasar tersebut dimiliki oleh komunitas Yahudi. Sebagai tindak lanjut dari perintah zakat, maka Rasulullah pun mengumpulkan para sahabat yang kira-kira punya modal dan juga dikenal memiliki kemampuan dalam berbisnis. Ya. Maka berkumpullah Utsman bin Affan dan juga Abdurrahman bin Auf. Kepada mereka lah disampaikan urgensi umat Islam memiliki pasar sebagai pusat penguat perekonomian umat. Pun Utsman bin Affan dan juga Abdurrahman bin Auf setuju dan memberikan investasi terbaik mereka, yakni untuk membeli pasar tersebut. Melalui pasar ini umat kemudian melakukan aktivitas ekonomi kemudian dan membangunkan basis perekonomian mereka, dan pada akhirnya tidak lagi bergantung pada komunitas lain. Nah, maka peristiwa ini juga bisa dipahami bahwa pemberdayaan ekonomi umat menjadi krusial dalam pembentukan peradaban manusia. Ketika manusia lemah secara ekonomi, maka yang terjadi adalah kebergantungan, ya, kebergantungan, dan sudah pasti, ya, yang seperti ini itu adalah paradoks yang nyata seperti itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itulah keempat strategi, ya, keempat strategi dan tahapan dakwah Rasulullah yang dilakukan di kota Madinah setelah hijrah dari kota Mekah. Ini tadi yang pertama, Rasulullah langsung membangun sebuah masjid di depan hamparan tanah rumahnya Abu Ayyub. Kemudian setelah terbangun Masjid Nabawi dengan berbagai macam fungsi dan kegunaannya, Rasulullah pun mempersaudarakan antara kaum Ansor dan juga kaum Muhajirin. Setelah bersaudara, Rasulullah membuat perjanjian. Nah, setelah membuat perjanjian, turunlah perintah untuk berzakat, sehingga Rasulullah pun berpikir ke depan bagaimana caranya supaya umat mampu menunaikan zakat. Ya, maka oleh karena itu Rasulullah pun mengembangkan perekonomian umat dengan cara tadi membeli sumur, kemudian membeli pasar, ya, untuk sebagai pusat perekonomian umat, seperti itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala,
itulah perjalanan kisah dakwah Rasulullah, yakni terkait strategi dan tahapan-tahapan Rasulullah ketika berdakwah di kota Mekah dan juga Madinah. Setelah di Mekah, Rasulullah berdakwah selama 13 tahun, 3 tahunnya secara diam-diam dan 10 tahunnya secara terang-terangan. Setelah mendapat berbagai rintangan dan halangan dari kaum kafir Quraisy hingga ancaman pembunuhan, sehingga Rasulullah pun memutuskan untuk berhijrah ke kota Madinah, yang dimana di kota Madinah Rasulullah melanjutkan dakwahnya dengan melakukan 4 strategi, yaitu yang pertama membangun Masjid Nabawi, kemudian mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor, dan juga membuat perjanjian. Setelah itu Rasulullah meningkatkan atau mengembangkan perekonomian umat. Hadirin ikhwan fillah yang dirahmati Allah, melalui kisah ini kita juga bisa memahami dan juga mempelajari serta mengetahui bahwasanya Rasulullah berdakwah menggunakan berbagai macam metode dan juga cara-cara, ya. Di antaranya Rasulullah melakukan dakwah yaitu dengan cara dakwah fardiyah, yang mana merupakan metode dakwah yang dilakukan secara perorangan, ya. Jadi seorang kepada orang lain, ya, ataupun juga dalam kelompok kecil yang terbatas. Seperti halnya yang Rasulullah lakukan di kota Mekah ketika dakwah secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah mendatangkan perorangan, kemudian melakukan pertemuan kecil-kecilan yang terbatas, seperti itu. Kemudian metode atau cara Rasulullah berdakwah yang kedua yaitu dakwah ammah. Jadi dakwah yang dilakukan oleh seseorang dengan media lisan, ya, yang ditujukan kepada orang banyak dengan bermaksudkan untuk menanamkan pengaruh kepada mereka, seperti hanya kalau kita berpidato ataupun ceramah, ya, seperti itu. Kemudian yang Rasulullah lakukan juga yaitu dakwah bil lisan, yaitu menyampaikan informasi atau pesan dakwah melalui lisan, ya, seperti ceramah atau komunikasi langsung, ya, dengan antara subjek dan objek dakwah, seperti itu. Kemudian cara yang keempat yang Rasulullah lakukan yaitu dakwah bil hal, yakni dengan mengedepankan perbuatan nyata dengan mencontohkan perilaku yang baik, ya, itu dakwah bil hal, yaitu dengan mengedepankan perbuatan nyata, seperti itu. Kemudian dakwah yang kelima atau cara kelima yang Rasulullah lakukan yaitu dakwah bit tadwin atau pola dakwah melalui tulisan, ya, baik dengan karangan buku, ya, ataupun artikel-artikel kalau zaman sekarang, ya, ataupun majalah, internet, koran, dan tulisan-tulisan yang lainnya yang mengandung pesan dakwah, ya. Kemudian dakwah yang keenam yaitu dakwah bil hikmah, yang mana dakwah ini dengan cara arif bijaksana, ya. Semisal melakukan pendekatan sedemikian rupa sehingga pihak objek dakwah itu mampu melakukan dakwah atas kemauannya sendiri tanpa ada paksaan dan juga tanpa ada tekanan ataupun konflik, ya, seperti itu. Hadirin yang dirahmati Allah, berhubungan dengan cara-cara Rasulullah berdakwah, ada juga adab-adab yang harus diperhatikan ketika berdakwah, ya. Sebagaimana yang Rasulullah lakukan ketika berdakwah, cara yang terbaik itu adalah menyampaikan dakwahnya dengan cara yang santun, ya. Kemudian cara menyampaikannya itu juga memperhatikan tingkat pendidikan objek yang ingin kita dakwahi, ya. Kemudian Rasulullah juga mempergunakan bahasa yang sesuai, ya. Jika berdakwah kepada anak-anak, gunakan bahasa yang dapat dipahami anak-anak. Jika berdakwah kepada remaja, gunakan bahasa yang bisa dipahami oleh remaja. Begitu juga dengan jika berdakwah kepada orang tua, ya, maka gunakan bahasa yang bisa dipahami oleh orang tua. Jadi gunakan bahasa yang sesuai, seperti itu. Kemudian dakwah yang baik juga harus memperhatikan budaya setempat, ya. Dilihat dulu nih untuk objek dakwah di sini budayanya atau kebiasaannya seperti apa, sehingga tidak langsung melabrak atau menyingkirkan kebiasaan mereka. Jadi harus diperhatikan budaya dan kita masuk dakwah melalui kebiasaan dan budaya mereka. Kemudian dakwah yang baik juga
harus memperhatikan usia, ya, seperti yang tadi disampaikan. Jadi harus sesuai, ya, harus jika anak kecil harus sesuai dengan anak kecil cara berdakwahnya, jika dengan remaja atau sesama harus sesuai, begitu pula dengan berdakwah kepada orang yang lebih tua. Kemudian menjadi contoh yang baik, ya, berdakwah menjadikan contoh yang baik seperti tadi yang Rasulullah lakukan, yaitu dakwah bilhal, yaitu dengan perbuatan dan pribadi yang baik. Kemudian jika ada yang tidak senang dengan dakwah kita, maka kita bisa membantah dakwahnya tersebut dengan cara yang baik, tidak dengan cara yang emosi ataupun sampai adu otot, ya, seperti itu. Itulah cara-cara dakwah yang baik yang Rasulullah ajarkan dan contohkan semasa beliau berdakwah di kota Mekah dan Madinah. Lantas bagaimana cara kita agar bisa melaksanakan atau mencontohkan atau bahkan mempraktekkan dakwah dalam kehidupan sehari-hari? Di antara lainnya yaitu bisa berdakwah dengan perilaku yang mulia dan dengan beramal soleh, ataupun dengan mengingatkan teman atau orang terdekat kita agar tidak melakukan maksiat. Seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari apa yang kita kaji pada hari ini mengenai perjuangan dakwah Rasulullah selama di Mekah dan Madinah. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan itu murni dari saya pribadi, dan apabila ada benarnya itu datang dari Allah. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.